BTC dulu, karena pasti pada bingung ini BTC mau kemana sih. Nah, jadi kalau kita bahas soal BTC, kita pertama bisa lihat daily-nya. Secara tren ya bisa kita katakan ini masih tren bearish ya, belum bullish. Di sini ada yang namanya kandang babi atau area base. Nah, di sini ada area base. Nah, ini merupakan area base nih. Ini bisa kita sebut area base ya di sini. Nah, ini udah jelas dia konsolidasi di area sini, ini adalah area base. Nah, jadi karena di sini ada base, skenario-nya ini bisa aja pump tiba-tiba. Kenapa saya bisa bilang pump tiba-tiba? Kita kalau cek ke H4 atau H1 kemarin kan nemu penan yang sebenarnya secara penannya dia breakout ke area bawah, tapi saya di sini cukup meyakinkan bahwa sebenarnya ini bisa aja pump tiba-tiba nih. Jadi kalau saya harus melakukan short ya saya nggak mau. Karena kalau kita perhatikan, kemarin kan gambarannya seperti ini nih. Ini bisa jadi yang kita anggap adalah penan sudah breakout, ternyata belum selesai, itu bisa aja terjadi. Kalau kita pindah ke A1, nah, ini di sini kan kemarin kita lihat penan, ini antara breakout bawah atau atas. Ini sebenarnya kalau kemarin breakout atas, ya saya mau ambil, tapi karena ini breakout bawah, nggak mau, saya nggak mau short. Kenapa nggak mau short? Karena antara yang terjadi di time frame 1 jam H4 sama daily-nya ini kurang seimbang. Jadi bisa jadi penan yang kita anggap adalah penan bearish yang sudah breakout, ternyata skenario-nya seperti ini bisa terjadi. Atau ini bisa lebih bawah lagi, yang kita anggap adalah penannya sudah bearish, padahal tidak. Ini yang pertama, ini adalah pantulan. Bisa jadi skenario-nya adalah yang terjadi kita sudah anggap penan bearish, padahal dia ditarik lagi ke atas. Seperti ini. Ini cuma buat memperlebar, itu bisa terjadi. Jadi kali ini untuk penan bearish saya tidak meyakini, dibanding saya harus short BTC, mending saya menunggu. Ya. Skenario kedua ini bisa jadi ditarik lagi ke bawah, dan skenario-nya seperti ini. Up. Kenapa seperti ini? Karena kalau kita lihat ke daily, ini lebih tepatnya adalah kandang babi atau area base. Yang memang area base itu cukup liar dan agak sulit untuk diprediksi. Nah, di sini. Jadi permasalahannya ada di area base ini. Karena di sini dia membentuk area base, jadi saya nggak berani untuk short. Nah, nggak berani untuk short, karena di sini secara daily ada area base. Atau area kandang babi yang seharusnya ini dia dibawa naik dulu ke atas. Jadi bukan berarti ketika saya bilang dibawa naik dulu ke atas, kalau kandang babi itu pola bullish, bukan. Tapi di sini saya punya faktor lain. Kenapa saya cukup yakin bahwa ini akan ada pump tiba-tiba ke area atas yang memang tanpa kita duga. Kalau kita perhatikan menggunakan EMA, kita pasang dulu. Nah, kalau kita perhatikan dari segi EMA, ini seharusnya dia bisa nyentuh area EMA 21 nih. Dia harus naik ke sini seharusnya. Untuk apa? Untuk membentuk yang namanya kepala cangkul di area sini. Karena kalau kita perhatikan dari segi target penurunan sebelumnya dari bearish flag, nih, ini sudah capai target minimalnya, target 1, di bawah 1272 yang seharusnya ini bisa ditarik ke atas. Dan yang kita tahu adalah ketika dia terpental di 1272, itu ada chance bahwa dia akan membentuk yang namanya double bottom. Biasanya double bottom itu akan terjadi di area pivot 1.272. Jadi ketika ini naik, balik lagi ke bawah dan kepental, ini bisa aja terjadi yang namanya double bottom di sini. Double bottom kecil seperti ini, lalu di up ke atas. Ini bisa aja terjadi. Karena terpental di area 1.272. Jadi
Di sini sebenarnya banyak banget faktor pendorong bahwa dia seharusnya harus naik dulu. Nah, naiknya sebagai persyaratan rasio kepala cangkul ya dia sampai ke area sini minimal, ke area EMA, atau kita coba pasang Fibo, kita ambil area 0,5 itu lumayan jauh. Kalau 0,5 di sini dia ketemu base. Jadi kalau dia skenario-nya ke 0,5 dia ketemu base seperti ini. Dia ketemu base bawah lagi. Karena selama masih bearish ya kita nggak apa-apa buat gambar ke bawah. Jadi skenario terjauh adalah dia mengejar area base yang ada di sini, supply demand, ketemu sama Fibo. Dan skenario terdekatnya seharusnya dia mengenai area EMA 21. Kalaupun itu dia harus turun lagi, seharusnya dia menyentuh dulu area EMA 21 di sana. Nah, di sini jadi saya tidak mau melakukan short dulu karena terlalu lawan. Ini di area yang sebenarnya sangat rawan untuk kita eksekusi short. Kita pasang MACD, kita coba lihat MACD-nya. Nah, di sini secara MACD kita bisa lihat di sini merah mulai bersilangan dengan hijau. Ini batangnya mulai naik ke hijau. Yang harusnya ketika MACD merah mulai ke hijau ini dibawa naik dulu dia. Untuk mencangkul ke rasio kepala cangkul minimal ke area EMA. Jadi untuk saya pribadi kalau saya tidak berani untuk melakukan short di kondisi yang sekarang. Karena bisa jadi ini terjadi yang namanya jebakan. Kita berharap bahwa dia short, ternyata ini terjadi yang namanya pump tiba-tiba ke area atas. Nah, apalagi di sini ada area EMA bertemu dengan area resisten klasik. Jadi ini area yang memang cukup kuat buat dia kejar seharusnya. Nah, seperti ini. Yang pada awalnya saya pun kan prediksi bahwa ini penannya harusnya ke atas, cuman ditembus dulu ke bawah. Nah, dari situ saya nggak mau eksekusi. Karena yang wajarnya itu harusnya dia ke atas, bukan ke bawah breakout-nya. Kalau ke bawah, saya tidak mau ambil. Bisa jadi skenario-nya adalah jebakan. Dan seharusnya kalau memang dia mau penan bearish, harusnya tekanannya itu lebih kuat dibanding yang sekarang. Harusnya dia jebol agak jauh dulu. Kalau ini kan jebolnya dia sebenarnya terlalu dekat ya. Nih, harusnya dia jebol agak jauh kalau misalkan dia mau penan bearish. Nah, ini dia jebolnya pun ragu-ragu nih ketika di sini.